Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Darmawan. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas teori peluang dan probabilitas. Dan video ini semata-mata untuk memenuhi tugas kedua dari dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSI, yang bermata kuliah matematika diskrit. Baik, langsung saja. Pembahasan kali ini itu tentang teori peluang dan probabilitas. Peluang semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal, antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0 berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi, sedangkan peluang sama dengan 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Kombinasi dan permutasi. Dalil 1. Jika suatu operasi terdiri atas K langkah dan setiap langkahnya dapat dilakukan sebanyak N cara, maka keseluruhan operasi itu dapat dilakukan sebanyak N1, N2, NK cara. Dalil kedua. Jumlah permutasi dari N objek yang berbeda adalah N tanda tanya. Contoh soal dalil 1 dan dalil 2. Dalil 1 yang ini. Ali pergi ke suatu showroom mobil untuk membeli sebuah mobil sedan baru. Sesampainya di tempat tujuan, ia mendapatkan 6 macam mobil: Corolla, Accord, Civic, Mitsubishi, dan Daihatsu, dan Suzuki. Masing-masing dengan 4 warna pilihan dan 3 macam model interior. Berapa banyak alternatif mobil baru yang dapat dipilih? Jawabannya, jumlah alternatif mobil baru yang dapat dipilih sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan 6 dikali 4 dikali 3 sama dengan 72 pilihan. Contoh soal dalil kedua. Seorang dosen memiliki 5 buah buku yang akan disusun di atas rak bukunya. Berapa kemungkinan susunan yang mungkin terjadi? Jawabannya, jumlah kemungkinan susunan buku 5 tanda tanya sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Dalil 3. Jika dari N objek yang berbeda pada setiap pengambilannya diambil sebanyak R objek,
maka jumlah permutasinya adalah P dalam kurung N, R sama dengan N tanda seru dibagi dalam kurung N kurang R tanda seru. Untuk R sama dengan 0,1,2, titik-titik N. Dalil 4. Jumlah kombinasi R objek yang diambil dari N objek adalah N tanda seru dibagi R tanda seru dalam kurung N kurang R tanda seru. Contoh, berapa banyak kemungkinan kombinasinya apabila 3 mahasiswa teladan akan dipilih dari 8 nominasi? Jawab, N diketahui N sama dengan 8 dan R sama dengan 3 sama dengan 8 tanda tanya dibagi 3 tanda tanya dalam kurung 8 kurang 3 tanda tanya sama dengan 8 tanda seru dibagi 3 tanda seru 5 tanda seru sama dengan 56. Dalil 5. Probabilitas atau peluang P suatu peristiwa atau event I yang kemudian ditulis dengan simbol P dalam kurung E selalu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Secara aljabar, prinsip tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung E, P dalam kurung E kurang dari sama dengan 1. Contoh, soal 1 berisikan S, B, S, B. Soal 2 S, S, B, B. Skor SS sama dengan 0, skor BS sama dengan 1, skor SB sama dengan 1, skor BB sama dengan 2. Berapa peluang terjadinya setiap skor? Jawaban, P dalam kurung E sama dengan 0 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Yang kedua, P dalam kurung E sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 0,25. P dalam kurung E sama dengan 2 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Dalil 6. Jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N cara dari N besar kemungkinan yang seimbang, maka peluang peristiwa itu adalah N dibagi N besar, yang secara aljabar dapat ditulis P dalam kurung E sama dengan N dibagi N besar. Dalil 7. Kalau A dan B keduanya merupakan bilangan konstan, maka E dalam kurung AX ditambah B sama dengan AE. AE dalam kurung X tambah B. Keterangan, rata-rata bilangan konstan adalah bilangan itu sendiri. Jadi jika B merupakan bilangan konstan, maka E dalam kurung B sama dengan B. Misalnya, rata-rata dari peringkat data 8,8,8,8 dan 8 adalah 8. Di sini angka 8 adalah bilangan konstan karena tidak berubah-ubah. B.
Jika setiap nilai dari seperangkat data dikalikan dengan bilangan konstan, maka rata-rata barunya adalah rata-rata lama dikalikan dengan bilangan konstan itu. A, E dalam kurung X. Contoh rata-rata dari perangkat data 7, 9, 6, 8,5 adalah 7. Jika setiap skor tersebut dikalikan dengan 5, maka rata-ratanya menjadi 5 dikali 7 sama dengan 35. C. Jika setiap nilai dari seperangkat data ditambah dengan N besar N bilangan konstan, maka nilai rata-rata barunya sama dengan rata-rata asal ditambah dengan bilangan konstan itu. E dalam kurung X tambah B sama dengan E dalam kurung X ditambah B jika B bilangan konstan. Jika setiap skor pada contoh 2 ditambah 5, maka rata-ratanya menjadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Dalil 8. Jika A dan B keduanya bilangan konstan, maka variansi dalam kurung AX tambah B sama dengan A kuadrat variansi X kuadrat. Keterangan A. Jika setiap nilai dari seperangkat data dikalikan dengan bilangan konstan, maka variansi barunya menjadi variansi lama dikalikan dengan kuadrat dari bilangan konstan itu. Variansi AX, variansi dalam kurung AX sama dengan A kuadrat variansi X kuadrat. Misalnya kita memiliki perangkat data yang variansinya 12,8. Jika setiap skor pada perangkat data tersebut dikalikan dengan angka 3, maka variansi perangkat data baru itu akan sama dengan 32 dikali 12,8 sama dengan 115,2. B. Jika setiap nilai dari seperangkat data ditambah atau dikurangi bilangan konstan, maka variansinya tidak berubah. Variansi dalam kurung X tambah B sama dengan variansi X kuadrat. Misalnya, variansi perangkat data 5, 6, 8, 7, dan 4 adalah 2,5. Jika setiap skor pada data tersebut ditambah 50, maka perangkat data baru adalah 55, 56, 58, 57, dan 54 yang variansinya juga sebesar 2,8. Yang variansinya juga sebesar 2,5. Overview. Bagian 2, probabilitas dan teori keputusan. Bagian 2 ini terpecah menjadi 4, yaitu konsep-konsep dasar probabilitas, distribusi probabilitas diskrit, distribusi normal, dan teori keputusan. Dan yang akan dibahas adalah konsep-konsep dasar probabilitas. Konsep-konsep dasar probabilitas ini terbagi menjadi 5. 1. Pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. 2. Pendekatan terhadap probabilitas. 3. Hukum dasar probabilitas. 4. Teorema Bayes. Yang kelima, menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Pengantar. Probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Pengertian probabilitas, suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak atau yang tidak tahu kapannya. Tipe pendekatan. Tipe pendekatan ini terbagi menjadi 2,
yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif pula terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Pendekatan klasik didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai peluang yang sama. Pada pendekatan ini kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Yang kedua, pendekatan frekuensi. Probabilitas terjadinya suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian atau jumlah observasi. Digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik. Pendekatan subjektif didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Biasanya hal ini terjadi dalam bentuk opini ataupun pendapat. Aturan dasar probabilitas. Aturan penjumlahan terbagi menjadi dua, yaitu kejadian yang saling menghilangkan dan kejadian yang tidak saling menghilangkan. Aturan perkalian juga terbagi menjadi dua, yaitu kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Nah, ini contoh kejadian, bukan contoh sih, rumus kejadian saling menghilangkan, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Dan ini rumus kejadian tidak saling menghilangkan, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B dikurang P dalam kurung A irisan B. Kejadian bersyarat. Jika terdapat dua jenis kejadian, maka kejadian A dan B, misalnya kejadian A dan B, kejadian A terjadi maka kejadian B bisa saja terjadi atau sebaliknya. Rumus kejadian bersyarat. P dalam kurung A dibagi B sama dengan P dalam kurung A irisan B dibagi P dalam kurung B. P dalam kurung B dibagi A sama dengan P dalam kurung B irisan A dibagi P dalam kurung A. Kejadian bebas. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumusnya adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua, dan semoga penjelasan saya dapat dimengerti
terutama oleh Bapak Ari Yuneldi selaku dosen pengampu. Terus saya ingin memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam pengucapan ataupun kesalahan teks dalam video, dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.